Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Samanhudi dengan NIM awal 2022 dan NIM akhir 260. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil project yang saya ikuti di beberapa course pada mata kuliah Data Informasi dan Pengetahuan. Oke. Jadi untuk course pertama yang saya ikuti di sini sebenarnya bukan course tapi bootcamp itu sendiri yang sudah saya ikuti pada tahun 2024. Nah, judulnya itu Python Data Science dari Sandberg Code. Nah, di Sandberg Code sendiri itu kita mengalami bootcamp kurang lebih 1 bulan, yang dimana di setiap harinya itu kita diberikan materi-materi dan tentunya project-project. Nah, tapi di sini saya ngambil satu project aja, yang dimana di sini berupa final project. Nah, di final project Sandberg Code ini objektifnya itu jadi terdapat project yang bertujuan untuk mengategorikan negara-negara berdasarkan faktor sosial ekonomi dan kesehatannya. Jadi pemerintah itu memiliki 10 juta dolar, yang dimana kita ini sebagai CEO harus memutuskan bagaimana cara mendistribusikan bantuan ini secara efektif. Nah, jadi pertama kita cari dulu nih datanya tuh ada apa aja. Nah, di datanya itu dari dataset ini, data negara, kita lihat tuh ada negara Afghanistan, Albania, dan lain-lain hingga 166 negara lainnya dengan kolom kematian, ekspor, itu berapa banyak, kesehatan, impor, pendapatan, inflasi, hingga lain-lain seperti itu. Oke, kita pertama exploration data analysis dulu. Untuk pertama kalinya menggunakan heat map. Oke, jadi di heat map ini kita bisa lihat ya, apakah setiap kolom-kolom ini memiliki korelasi yang korelasi yang sama. Misalkan di sini inflasi itu ternyata bersifat negatif dari beberapa kolom seperti ekspor, kesehatan, dan lain-lain. Nah, tapi kita lihat di sini ada 0,32 yaitu jumlah fertility. Jadi ternyata itu masih memiliki korelasi walaupun sangat kecil. Jadi semakin nilainya mendekati 1, maka korelasinya itu semakin bagus seperti itu. Contoh misalnya pendapatan dengan GDP per kapita itu memiliki korelasi 0,9, yaitu cukup tinggi ya matriks korelasinya. Oke, jadi tentunya kita pertama disuruh milih feature selection. Choose two feature of the dataset to be used of the base of analysis and clustering. Jadi kita disuruh milih 2 fitur untuk melakukan analisis dan clustering. Nah, di sini saya milih pendapatan dan kesehatan. Nah, kenapa sih? Sebenarnya menurut saya itu pendapatan dan kesehatan tuh saling berkorelasi. Kalau kita cek di sini pendapatan, oke. Ini kesehatan dengan pendapatan itu ternyata kecil ya, 0,13. Tapi menurutku tuh sebenarnya pendapatan dan kesehatan tuh sangat penting, sama-sama penting ya. Dimana jika suatu negara memiliki pendapatan yang bagus, maka kesehatannya tuh lebih bagus di satu negara. Kenapa begitu? Karena tentunya orang yang memiliki uang lebih dan sadar akan pentingnya kesehatan akan melakukan medical check up beberapa bulan sekali seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya infeksi atau penyakit-penyakit yang kesebar luas di satu negara ini seperti itu. Oke, jadi sudah tadi milih beberapa fitur, kita masuk ke data cleaning. Nah, di sini aku ngecek apakah ada missing values. Ternyata tidak ada ya. Nah, habis itu kita lanjut ke pengecekan outlier nih dari yang tadi itu, kesehatan dan pendapatan. Nah, kita cek outliernya. Nah, sebelum itu outlier itu apa sih? Nah, di outlier itu adalah jumlah nilai atau value dari satu kolom, misalkan kesehatan, yang memiliki value yang lebih tinggi dari jumlah rata-ratanya seperti itu. Nah, di kesehatan ini jumlah rata-rata itu kan 6 hingga 8, mungkin 7. Nah, tapi di sini tuh masih bisa diatasi di nilai 13, tapi di atasnya tuh udah nggak bisa. Di titik-titik lingkaran-lingkaran ini itu terdapat sebuah data yang dimana memiliki value lebih tinggi dari total rata-ratanya, atau nah itu yang disebut outlier. Oke, habis itu aku ngelakuin handle aja dengan ngambil kuartil 1 dan kuartil 3. Jadi batas atas dan batas bawah tuh dikurangi dan dikali dengan interkuartil seperti itu. Nah, setelah dicek, nah ternyata datanya tuh sudah pas ya. Tadi yang kesehatan tuh 2 sampai 14, yang sebelumnya ada
lebih di atas 14, malah 18 itu ada. Tapi di sini udah nggak ada ya, diganti dengan nilai rata-rata atau interkuartil seperti itu. Berikutnya di sini menampilkan bentuk data sebelum dan setelah penggunaan outlier. Oke, tadi di sini kesehatannya, data yang sudah ada itu seperti ini tadi dengan sebelumnya. Lanjut, kita langsung ke exploratory data analysis yang kedua kalinya. Kita cek rata-ratanya ada total 167. Dengan yang tadi itu ada berapa? Kita cek, harusnya sama ya, soalnya tadi tidak ada missing values dan lain-lain, itu tidak ada drop. Oh, ternyata di sini nggak ada. Harusnya tadi nilainya tuh tetap sama ya, 161, karena tidak ada yang kolom yang di drop ataupun missing values sendiri seperti itu. Oke, jadi sini ada distribusi kesehatan ada berapa banyak, dan distribusi pendapatan di setiap negara tuh ada berapa. Oke. Lanjut, kita masuk biar cepat, kita masuk ke ini IDE. Nah, kita masuk ke clustering aja deh. Pada tahap ini, standar scalar yang diinisialisasi dengan nama scalar, yang dimana fungsi utama standar scalarnya adalah menstandarisasi fitur dalam dataset, yaitu mengubahnya sehingga memiliki rata-rata sebesar 0 atau standar deviasinya itu sebesar 1, seperti itu. Kemudian nanti metode fit transform ini dia itu akan berguna untuk menghitung rata-rata dari standar deviasi dari data serta mengaplikasikan transformasi standarisasi pada data tersebut. Nanti hasilnya itu berupa data scale-nya ada berapa. Nah, ini metode elbow untuk menentukan jumlah cluster. Jadi di sini tuh ada 9 cluster. Nah, kita nanti milih cluster ya. Jadi di sini aku milih cluster 4. Nah, di mana? Kenapa aku milih cluster 4? Karena kita lihat dari cluster 1 itu memiliki peningkatan yang bagus hingga dia ke cluster 4 itu ke batas atau titik tengah penurunan di bawah 100 ya, di bawah 100. Nah, itu aku milih. Jadi penurunan WCSS menjadi lebih lambat sehingga menambah lebih banyak cluster tidak akan memberikan perbaikan yang signifikan. Oke. Jadi mengapa milih N cluster 4? Seperti yang aku bilang tadi, cluster 4 tuh optimal berdasarkan titik di mana penurunan WCS mulai tidak signifikan atau sudah menggelonjang ke bawah yang seringkali terlihat seperti elbow pada grafik. Nah, ini hasil clustering dari grafiknya tadi. Masing-masing diberi label 0, 1, 2, 3. Cluster 0, warna paling terang itu merupakan kelompok yang mencakup data nilai pengeluaran kesehatan per kapita yang relatif rendah. Oke, di sini nilai ini yang warna ini itu nilai relatif rendah ya untuk dana yang dikeluarin kepada kesehatan tuh ternyata banyak yang dikit banget ya di suatu negara. Cluster 1 warna lebih sedikit gelap. Dia itu mengeluarkan uang hingga 10.000 hingga 30.000 mungkin ini dolar pada medical check up. Cluster 2 hingga cluster 3 memiliki sekitar 30.000 hingga 50.000 pengeluaran kesehatan. Seperti itu. Oke, bisa dilihat jadi cluster 3 tuh ternyata lebih banyak ya, tapi beberapa sangat dikit orang yang mengeluarkan uang untuk medical check up seperti itu. Itu sayang sekali sebenarnya di satu negara. Karena kesehatan tuh sebenarnya sangat penting banget ya. Oke, lanjut. Jadi kita cari tuh, kan tadi ada dapat uang 10.000 miliar dolar ya, kalau nggak salah ya, 10.000 miliar USD. Nah, itu kita mau alokasikan ke negara apa sih? Nah, kita cek dulu nih 10 negara yang paling dibutuhkan, top country to receive help. Kita cek dari kesehatan dan pendapatannya di situ. Ternyata di sini ada Myanmar. Nah, Myanmar tuh paling tinggi dengan total pendapatan yang kecil dan nilai kesehatannya bahkan lebih kecil lagi dari negara-negara lainnya. Nah, jadi di sini aku milih nomor 1 tuh, kita memberikan pendanaan ke Myanmar karena memiliki pengeluaran kesehatan per kapita terendah di antara negara-negara yang terdaftar, seperti itu. Yang kedua mungkin bisa alokasi ke Pakistan beberapa persen karena memiliki pengeluaran kesehatan per kapita yang sangat rendah juga. Ketiga ada Kongo Republik yang dimana di situ memiliki pengeluaran kesehatan yang sedikit lebih tinggi dibanding Myanmar dan Pakistan, tapi masih masuk dalam kategori pengeluaran rendah ya, karena dari rata-ratanya tuh 3 negara itu termasuk paling rendah ya. Dikombinasikan dengan pendapatan per kapita yang rendah, hal ini menjadikan Kongo kandidat penting untuk menerima bantuan, terutama dalam hal infrastruktur kesehatan dan aksesibilitas. Mungkin di sana akses pada rumah sakit juga sedikit ya. Alasan tidak milih Indonesia karena di tadi itu Indonesia dan Turkmenistan itu masuk top
top 5 ya. Cuman di sini aku nggak ngambil karena pertama Indonesia kesehatan 2,6, pendapatan 8.000. Alasan meskipun Indonesia masih berada di dalam klaster 0, kan ada klaster 0, 104 dah. Itu adalah negara-negara yang dimana pengeluaran atas kesehatan atau medical check up-nya itu rendah atau tinggi. Nah, itu Indonesia termasuk di klaster 0 ya, sangat rendah. Mengingat sumber daya yang terbatas, mungkin lebih efektif untuk memprioritaskan negara-negara pada tingkat investasi kesehatan yang lebih rendah. Jadi aku ngambil top 3, Indonesia masuk top 5 ya. Jadi tidak ini ya. Karena pendanaannya juga yang minimal seperti itu. Sama dengan Turkmenistan. Jadi kesimpulan, penggunaan data 10 juta dolar tuh paling efektif dengan fokus pada 3 negara. Yang pertama Myanmar, Pakistan, hingga Republik Kongo. Nah, negara-negara ini nantinya menunjukkan kebutuhan terbesar baik dari segi pengeluaran kesehatan maupun tingkat pendapatan, yang dimana menjadikan mereka pilihan yang paling berdampak untuk menerima bantuan. Oke, jadi mungkin itu kesimpulan untuk project dari Sandberg Code saya. Kita lanjut ke MySkill. Nah, di MySkill ini aku ngambil project clustering model, yang dimana di sini berfokus pada clustering sebuah data. Jadi problem statement yang pertama, belum memiliki strategi yang tepat menawarkan jenis produk yang sesuai dengan segmen calon nasabah. Oke, kalau kita lihat di datasetnya, di sini ada calon-calon nasabah di berbagai negara ya. Jadi nanti kita disuruh buat 2 clustering, yang dimana yang pertama mengelompokkan berdasarkan demografis untuk dicari pattern. Jadi sebuah daerah ya, di sini ada Jakarta dan lain-lain, dicari pattern dengan kepemilikan produk. Yang kedua, dikelompokkan berdasarkan kepemilikan produk untuk dicari pattern berdasarkan demografisnya. Oke, kita cek di sini clustering. Oke, tadi udah nih data understanding dan lain-lain. Kita lanjut ke hasilnya mungkin ya. Data preparation, ini drop kolom, jika ada kolom yang lebih itu bakal di drop. Pengecekan outlier, tadi ada berapa. Nah, outliernya tadi sisa segini ya. Dari sebelumnya data 24.000, datanya jadi 23.000. Filtering, oke, kita masuk ke grup grup